Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Ayo doa dimulai. Amin. Selanjutnya kita akan melakukan absensi ya. Ayo anak-anak, siapa yang nggak berangkat hari ini? Alhamdulillah, nggak ada yang nggak berangkat ya. Alfa ya. Oke. Selanjutnya, Pak Guru akan mengajarkan tentang materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang gotong royong, kerukunan, saling berbagi, dan tolong menolong di rumah dan di sekolah. Ya. Kita sebagai makhluk sosial hendaknya harus saling tolong menolong, harus rukun dengan teman, dalam keluarga, harus rukun dengan tetangga, dan harus rukun dengan semuanya. Kalian ya, kalau di kelas banyak yang ribut, banyak yang bertengkar, kalian harus saling rukun, tolong menolong, saling menjaga ya. Apabila saling tolong menolong, maka pekerjaan akan menjadi ringan ya. Kerukunan, ayo ada yang tahu kerukunan enggak, apa aja ya? Kerukunan ada 3. Yang pertama kerukunan yang damai, yang kedua sekolah dambaanku ya. Di sekolah kalian bisa mendapatkan kerukunan dengan teman sebangku, dengan teman kelas, maupun dengan teman beda kelas. Di lingkungan sekolah kalian harus saling menjaga, harus saling mengeratkan ya. Selanjutnya rukun bertetangga ya. Kalian di tetangga itu harus saling menolong. Apabila ada tetangganya kesusahan, apabila ada tetangganya yang membutuhkan kalian, kalian harus terbuka, harus saling menolong ya. Jangan sampai kalian justru membuat tetangga marah, membuat tetangga jengkel ke kalian. Jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saling berbagi. Ayo di sini, di kelas ini, siapa yang suka saling berbagi dan mana yang pelit? Ya, jangan pelit. Ingat, jangan pelit ya. Kalian harus saling berbagi sama teman maupun siapapun. Itulah gunanya makhluk sosial. Kalian bisa berguna bagi orang lain ya. Kalian di sekolah bisa saling berbagi dengan siapapun ya. Seperti kalian membantu tugas teman kalian dan lain halnya. Selanjutnya gotong royong. Ayo di sini kalau semisal hari Jumat pagi, siapa yang suka bolos gotong royong di lingkungan sekolah nih? Ayo, siapa ayo? Ya, jangan bolos. Kalian harus ikut membersihkan lingkungan sekolah agar lingkungan tetap hijau, tetap asri, agar enak dilihat ya. Lingkungan kita juga lingkungan milik kita sendiri ya. Lingkungan yang bersih bisa membuat pembelajaran yang nyaman ya. Kalian harus bisa bergotong royong ya anak-anak. Fungsi gotong royong itu sangat besar sekali, bisa untuk menjaga silaturahmi. Jadi kalau gotong royong kan ketemu tuh ya, sama kelas 1, sama kelas 2, 3, 4, 5, 6 jadi satu. Di situ menjalin silaturahmi antar kelas juga ya anak-anak. Selanjutnya tolong menolong di rumah dan di sekolah.
tolong menolong itu perbuatan yang mulia. Mulia ya anak-anak. Saling menolong itu sangat penting ya. Karena apabila kalian bisa saling menolong, maka kita bisa saling membantu terhadap sesama, apalagi terhadap saudari sendiri ya. Memberi pertolongan kepada orang lain harus dengan hati ikhlas ya. Jangan pakai hati pamrih. Kalian menolongi teman kalian tapi berharap mendapatkan imbalan. Itu enggak boleh anak-anak. Jadi apabila kalian menolong harus dengan tanpa pamrih ya. Jangan mengharap suatu imbalan apapun. Mengerti anak-anak? Ya. Cintailah lingkungan sekitar kalian. Ayo nih, di sini siapa yang nggak mencintai lingkungan sekitar? Siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Siapa yang suka mengotori selokan? Siapa yang suka buang plastik jajan di depan kelas? Ayo, ngaku ayo. Harus mulai diubah ya anak-anak. Jangan diulangin lagi perbuatan yang seperti itu. Itu tidak baik. Karena pentingnya tumbuhan bagi kita. Apabila ya dari sampah-sampah kalian itu menyebabkan tumbuhan mati ya, lantas bagaimana kita bisa mencari oksigen? Karena tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen anak-anak. Dari karbon dioksida diserap oleh tumbuhan mengeluarkan oksigen sehingga bisa dihirup oleh manusia ya anak-anak. Selanjutnya, apabila kalian membuang sampah di selokan, maka hewan-hewan di selokan akan mati anak-anak. Kasihan kan? Banyak ikan ya. Makanya ikan juga konsumsi bagi manusia ya. Buat lauk pauk bisa ya. Kalau semisal ikan mati gara-gara sampah yang kalian buang di selokan maupun di kali, sungai ya, gimana coba anak-anak? Maka rantai makanan akan terputus anak-anak. Itu akan mengakibatkan kekacauan di rantai makanan ya. Menjaga kelestarian alam. Kalian harus menjaga kelestarian alam. Jangan merusak alam ya. Tetap jaga kelestarian alam. Jaga alam agar bisa bertahan sampai nanti ya. Sampai suatu saat nanti kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga kelestarian alam di Indonesia ya. Jangan sampai merusaknya ya. Jangan sampai. Ingat. Selanjutnya di sini kan di kota besar ya anak-anak. Penduduknya itu sangat padat ya. Itu sangat menyebabkan polusi udara. Lihat motor-motor, lihat mobil, ada truk, itu kan mengeluarkan asap semuanya ya anak-anak. Kayak pabrik itu kan mengeluarkan asap. Itu sangat berbahaya anak-anak. Bagi pernapasan manusia itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengan kalian menjaga lingkungan seperti menjaga tumbuhan, kelestarian alam, itu bisa membantu menanggulangi polusi udara yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Selanjutnya, apabila kita bisa menanam banyak tumbuhan, merawat lingkungan sekitar, merawat kelestarian alam, itu bisa membantu sehingga karbon dioksida yang dikeluarkan oleh bis, truk, mobil dan lain sebagainya itu bisa diserap oleh tumbuhan sehingga tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen sehingga bisa dicerna oleh manusia, dihirup oleh manusia ya. Jadi manusia tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap bisa hidup lebih baik ya anak-anak. Sekiranya apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini anak-anak? Ayo, apa udah paham semua apa belum? Nah, anak-anak, hari ini
Sesuai dengan pembelajaran materi hari ini, Pak Guru akan memberikan PR untuk kalian. Kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Pak Guru akan memberikan 2 soal. Soal yang pertama, bagaimana langkah kalian dalam menjaga lingkungan sekitar kalian? Ya, yang kedua, bagaimana cara kalian dalam menanggapi ketika ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan? Bagaimana respon kalian? Ya anak-anak, sesudah pembelajaran hari ini, Pak Guru akan menyimpulkan mengenai materi hari ini. Kesimpulannya anak-anak, kesimpulannya yaitu kita harus bisa saling tolong menolong. Tolong menolong tidak harus dengan cuman terhadap teman saja karena dianggap teman akrab. Tidak ya anak-anak. Tolong menolong harus terhadap semua orang, dari keluarga, tetangga, hingga lingkungan sekolah. Kita sebagai makhluk sosial harus saling menolong ya, saling berguna buat orang lain. Selanjutnya, kita sebagai manusia di bumi hendaklah kita saling menjaga lingkungan sekitar kita, merawat pohon ya, menjaga kelestarian alam. Sehingga apa anak-anak? Sehingga kelestarian yang kita jaga itu akan mendapatkan hasil yang positif terhadap kita sendiri. Seperti halnya oksigen yang kita hirup ini. Oksigen yang kita hirup adalah berasal dari tumbuhan ya anak-anak. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan kita menghirupnya ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan sebagainya ya anak-anak. Selanjutnya gotong royong. Ayo gotong royong. Kalian di rumah pasti suka minggu bersih kan, kerja bakti ya, dibantuin ya, selokannya dibersihin dari sampah-sampah, lingkungannya disapu agar bersih dari kotoran-kotoran plastik dan sebagainya ya. Ingat, plastik itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik untuk tanah, bisa merusak tanah ya anak-anak. Jangan buang sampah plastik sembarangan, ingat ya. Jadi dimanapun kalian harus bekerja sama, bergotong royong dalam menjaga lingkungan kalian ya. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya. Semoga kalian bisa belajar lagi di rumah untuk pematangannya ya. Jangan lupa bukunya dibuka lagi di rumah. Sampai rumah nanti pulang main PS ya. Jangan seperti itu ya anak-anak. Dibuka lagi bukunya, dipelajarin lagi ya, biar kalian bisa menjadi anak yang pintar ya. Ya, sekian dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.